Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza juddahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita sampai detik ini kesempatan hidup di atas dunia ini. Itu artinya Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bisa memperbaiki apa-apa yang salah, yang keliru selama ini kita jalani, dan insya Allah untuk menambah apa-apa yang mungkin sudah sesuai, sudah berada di atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal perjalanan hidup kita untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada habisnya alias abadi. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah untuk belajar, untuk mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di awal bulan Zulqa'dah ini masih terasa nuansa Idul Fitri. Apalagi sebentar lagi juga kita akan menyambut Idul Adha. Jadi bahasan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana makna Idul Fitri itu sendiri dan dampaknya nanti terhadap fisiologi tubuh manusia, wabil khusus sel di dalam tubuh kita. Langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin ini Pak, batas buat laki-lakinya geser ke sini sedikit, kayaknya ibu-ibunya udah penuh bisa, jadi supaya bapak-bapak ya, jadi memang di mana-mana ibu-ibu itu biasanya 80%. Ini mestinya batasnya juga dibuat begitu, jadi 80% lebih besar ke ibu-ibu daripada bapak-bapak. Geser sih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 2018 yang lalu, ya, kita fokus ya, pada tahun 2018 yang lalu, Badan POM atau BP POM ya, Indonesia, BP POM Indonesia 2018 mengeluarkan surat edaran nomor 31 tahun 2018. Surat edaran ini menurut saya penting sekali, karena di surat edaran itu dijelaskan bahwa yang namanya susu kental manis itu bukanlah susu. Ya. Jadi tahun 2018 surat edaran BP POM nomor 31. Susu kental manis bukan susu. Ya. Bahkan sejak saat itu beberapa peraturan itu diberlakukan. Antara lain, susu kental manis dilarang lagi memakai kata-kata susu, karena memang dia bukan susu. Kental manis saja boleh, tapi dia bukan susu. Ya. Lalu dia dilarang menampilkan visualisasi anak kecil di produknya maupun di tayangan iklannya. Gak boleh pakai foto anak kecil. Ya. Gak boleh pakai foto anak kecil. Kenapa? Karena menurut BP POM, kandungan gulanya itu sampai 50%. Dan kadar gula yang sangat tinggi itu, mungkin ibu-ibu gak kebaca, saya bacain. Kadar gula yang sangat tinggi itu pada kental manis, ya sekarang namanya bukan susu lagi karena memang bukan susu. Kandungan gula yang sangat tinggi itu
kepada anak-anak bisa meningkatkan resiko diabetes dan bisa meningkatkan obesitas. Karena gula yang sangat tinggi itu pula, itu bisa merusak gigi anak. Jadi nggak boleh menampilkan gambar anak kecil gitu ya, dalam produk susu kental manis. Nggak boleh lagi. Dulu bisa. Lalu yang kedua, peraturan dari situ, dilarang menggunakan visualisasi produk susu. Jadi nggak boleh ada cipratan susu gitu ya, kalau kayak susu gitu seolah-olah. Karena memang dia bukan susu. Nggak boleh. Nah, susu sapi gitu nggak boleh. Nggak boleh ada gambar sapi, nggak boleh. Untuk menunjukkan bahwa dia bukan susu. Yang ketiga, dilarang dilarang menampilkan iklan susu kental manis di jam-jam di mana banyak anak kecil, anak usia di bawah anak-anak lah kira-kira begitu. Jadi misalkan Sabtu Minggu banyak anak sekolah pagi-pagi, nggak boleh tayang iklan susu kental manis, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena dia bukan susu, tapi dia kental manis aja, gula aja yang berasa susu. Gitu ya. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Oh gitu ya. Oh iya, saya kurang tahu sih. Lebih jauh. Tapi begini, kenapa saya sampaikan ini di awal? Saya ingin mengatakan betapa pentingnya bagi kita untuk tahu definisi sesuatu. Kalau kita nggak tahu definisi sesuatu, itu bisa salah. Dan salahnya itu bisa fatal. Salahnya itu bisa fatal. Contoh susu kental manis. Bayangkan dulu sebelum dikeluarkan surat edaran tahun 2018 bernomor 31 itu BPOM itu. Ke belakang, kalau kita mundur ke belakang, saya yakin banyak ibu-ibu, orang tua yang merasa sudah memberikan anaknya protein susu. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, saya membayangkan, karena dari dulu tidak didefinisikan dengan benar bahwa itu bukan susu, ibunya atau orang tuanya dengan gegap gempita, dengan semangat mungkin bikinin susu kental manis sebelum anaknya tidur. Ya, diminumin susu kental manis, padahal bukan susu nih, gula. Karena keasupan gula balita tadi itu, maka dia nggak bisa tidur. Karena banyak gula kan masuk ke dalam dirinya di malam hari. Karena dia nggak bisa tidur, akhirnya oleh ibunya, ini anak nakal banget nggak bisa tidur. Bayangkan berlangsung bertahun-tahun anak nakal nggak bisa tidur, nggak mau tidur malam, bla bla bla. Padahal gara-gara kebanyakan glukosa di malam hari yang dianggap susu. Celaka kan? Ya. Bayangkan anak itu tumbuh, ya secara psikologis dia tertekan karena selalu dianggap bandel oleh ibunya gitu, gak mau tidur malam, gak mau tidur. Padahal gara-gara kebanyakan glukosa, tinggi gulanya di malam harinya dia nggak bisa tidur lah. Terus dicap sebagai anak yang nakal, anak yang bandel. Padahal ibunya berpikir sudah diberi susu. Kan ini ironis sekali nih ya. Itu dari mana asalnya tuh? Mulainya dari mana? Dari definisi yang tidak dijelaskan mengenai segala sesuatu. Bisa dipahami sini? Bisa. Baik, kalau sudah bisa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Belum ya? Nah, Bapak Ibu, tolong fokus ya. Maksud saya begini. Kalau definisi dalam terminologi agama kita, dalam kata-kata agama itu tidak dijelaskan, kita salah. Saya mau ambil contoh hari ini, definisi Idul Fitri. Kita puluhan tahun udah Idul Fitri. Tapi jangan-jangan seperti susu kental manis dan susu tadi. Kita kira sudah susu, padahal cuma glukosa. Maka penting untuk kita membuka, sudah waktunya kita buka. Sambil contoh dulu satu begini.
Setiap Idul Fitri ada kalimat yang sering ditempelkan. Nah, ini nanti berarti tahun depan nggak bisa lagi nih. Ada kalimat yang sering dituliskan. Minal aidin wal faizin. Artinya apa? Apa artinya? Jadi takut nih. Minal aidin wal faizin. Biasanya dicetak. Di bawahnya artinya apa? Mohon maaf. Salah besar ini. Salah besar. Dan sudah saatnya kita rubah sudah. Iya. Apa Pak? Salah juga. Minal aidin wal faizin itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah kalimat utuhnya begini. Ja'alnallah minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kalimat aslinya begitu. Artinya, ja'alnallah, semoga Allah menjadikan kita minal aid, orang-orang dari, semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang masuk dalam hari raya. Id itu artinya hari raya. Taunya dari mana nanti kita buka. Aid, orang yang berhari raya. Ja'alnallahu minal aidin wal faizin, sukses, ya sukses, wal makbulin, dan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Itu adalah jawaban dari kalau kita ketemu orang di Idul Fitri. Bagusnya kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau dipanjangin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah menjadikan kamu sehat sepanjang tahun gitu ya. Kullu amin wa antum bi khair. Jawaban kita ja'alnallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berhari raya dalam keadaan sukses, dalam keadaan menang gitu ya, faiz wal makbulin, dan diterima amal ibadah kita. Gitu. Kok jadi diam ini Bapak? Coba kalau nggak dijelasin, kita bisa keliru seperti susu kental manis tadi. Salah kaprah. Sudah saatnya kita buka. Nah, jadi Id artinya hari raya. Aidin, orang-orang yang berhari raya. Jadi harusnya kalimat utuhnya ja'alnallahu minal aidin wal maqbul wal faizin wal maqbulin. Ya, wal faizin wal maqbulin. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, ini tambahan sedikit ya, tambahan sedikit dari pembahasan kita hari ini, tambahan pengetahuan aja. Hari raya dalam umat Islam, hari raya ada berapa? 2. Kemarin Idul Fitri, bentar lagi Idul Adha. Semua itu mencontoh kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lah yang pertama kali menyebutkan hari raya itu dan makan-makan. Sehingga harusnya kita bilang sama orang-orang sebelah itu, umat yang paling menghargai Nabi Isa, menghormati Nabi Isa, itu umat Islam. Mana buktinya? Karena ada 2 hari raya yang setiap tahun kita rayakan, itu berasal dari Nabi Isa alaihissalam. Dari mana tahunya? Quran surat ke-5 Al-Maidah ayat 114. Surat Al-Maidah ayat 114. Ini tambahan aja ya dari pembahasan utama kita. Kalimatnya di situ Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalimatnya ya, langsung aja ke redaksi Arabnya. Qala Isa bin Maryam, berkata Isa putra Maryam, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana, wahai Allah Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami maidatan minas sama, makanan dari langit, takunu lana id, yang hari turunnya nanti kami makan-makan itu menjadi hari raya bagi kami. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hari turunnya makanan nanti kami makan-makan itu menjadi hari raya bagi kami dan hari raya juga bagi orang-orang yang nanti setelah kami. Coba. Hari raya kita makan-makan Bapak Ibu?
Ada apa? Lontong, tupat, opor, rendang, sambal goreng ati. Loh, kok disebutin semua? Artinya apa? Itu contohnya diambil dari Nabi Isa. Demikian pula Idul Adha besok ini. Kita sembelih hewan kurban. Oleh Nabi SAW disampaikan, bagi hewan kurban itu, dan juga disampaikan dalam surat Al-Hajj, ayat 14, dibagi, ayat 41 maksud saya, bagi hewan kurban itu kepada semua. Baik yang miskin maupun yang berkecukupan. Bagi. Supaya apa? Supaya makan-makan di hari raya itu. Nyate, ada yang bikin rendang, gitu ya, ada yang bikin apa gitu, supaya makan-makan. Nah, jadi hari raya dan makan-makan itu mengambil contoh dari Nabi Isa alaihissalam, karena memang Al-Quran ini atau syariat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang meneruskan, sebagiannya ya, meneruskan dari Nabi Isa alaihissalam. Kok jadi diem lagi nih Bapak Ibu? Serius ya? Serius. Jadi siapa umat yang paling menghargai Nabi Isa? Yang menempatkan Nabi Isa dalam posisi yang tinggi sekali? Kita, kaum muslimin. Kita yang paling mencontoh Nabi Isa. Gimana buktinya? Hari raya kita itu makan-makan. Ya. Oke. Nah, begitu kata-kata Id, ya, sehari ini kita bahas Idul Fitri dulu. Nanti insya Allah kita bahas Idul Adha setelah Idul Adha insya Allah kalau masih hidup ya, umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Id hari raya, Fitri. Apa makna Fitri? Nah, ini kita akan buka. Fitri diambil dari kata fatoro, akar katanya dalam bahasa Arab namanya sulasi mujarrad. 3 huruf yang disusun menjadi kata, 3 huruf disusun menjadi kata 3 huruf itu adalah fa, po, dan ro. Fatoro itu akar kata dari fitri. Oke. Dari situ secara sederhana aja, secara cepat aja saya jelaskan. Dari situ kita bisa ketahui ada 2 makna fitri. Tadi Eid artinya hari raya. Sekarang fitri, ada 2 makna fitri. Ada berapa makna fitri Bapak Ibu? Ada 2. Yang pertama, dari akar katanya, langsung aja to the point ya, akar katanya. Fatoro itu artinya adalah sesuatu yang tadinya established, atau sesuatu yang tadinya begitu, tiba-tiba terjadi sesuatu, berubah. Contoh, penciptaan langit dan bumi ini, tadinya nggak ada, tiba-tiba Allah ciptakan. Tadinya nggak ada ya, Allah ciptakan, namanya Fatoro. Fatiris samawati wal ardh. Langit dunia ini, sekian miliar tahun ketutup langit dunia ini. Nanti hari kiamat robek, kebuka langit dunia ini. Namanya apa? Infitor. Surat Al-Infitor. Diambil dari kata fatoro juga. Orang tidak makan dari malam, terus sampai besok pagi makan yang pertama. Karena ususnya dari malam kosong, makan pertama kali, masuk makanan pertama kali dicerna oleh ususnya, dalam bahasa Arab namanya futur. Futur itu artinya sarapan. Jadi umpama nih, Bapak Ibu nanti ada sarapan. Sarapannya apa nih hari ini? Menunya apa ya? Itu ya. Itu yang Bapak Ibu makan pertama kali ini, dari malam nggak makan. Makan pertama kali, itulah yang sarapan namanya. Jadi misalkan nanti, saya nggak tahu menunya apa, misalkan nasi goreng umpamanya, Bapak Ibu makan nasi goreng. Ah itu futur. Lalu umpama jam 11, jam 10 makan lagi. Makan lagi misalkan ubi rebus. Kalau ditanya sama orang, lagi ngapain Bu Haji? Lagi sarapan nih. Salah. Karena dalam bahasa Arab, yang sarapan itu yang pertama tadi. Futur namanya. Waktu masuk pertama kali, makanan ke usus kita setelah kita tidak makan. Begitu juga, orang puasa nih, sekian belas jam. Makanan pertama kali yang dia makan itu namanya iftar. Ya, bila dikata fator, iftar. Jadi makanya orang di Arab tuh berlomba-lomba ngasih makan yang pertama, ngasih iftar. Karena yang dalam hadis itu yang mendapat pahala tuh yang iftarnya itu, yang pertamanya itu. Jadi kalau kita namanya takjil, ya, sebetulnya keliru juga ya. Harusnya iftar. Lah kita
pikir iftar tuh nanti makan beratnya. Padahal iftar tuh yang awal. Nah, misalkan kita makan korma, buka puasa makan korma, makan apa buah misalnya gitu ya. Terus udah kita nggak makan dulu, sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan nasi. Nasi itu bukan iftar, karena itu sudah kedua kalinya. Yang pertama tadi namanya iftar. Oke. Nah, maka itu makna pertama Idul Fitri, makna pertama fitri dalam kata Idul Fitri adalah hari raya berbuka puasa. Berbuka puasa. Itu sebabnya ya, ada kewajiban membayar zakat bagi yang mampu. Nah, pada hari itu namanya zakat fitrah. Diambil dari kata fitri. Maksudnya memberikan fitrah, memberikan zakat ini kepada orang yang tidak mampu sehingga dia pasti akan bisa berbuka puasa di hari 1 Syawal. Itu sebabnya sebagian ulama fikih mewajibkan bayar fitrah itu pakai bahan makanan. Karena memang tujuannya adalah fitr, supaya bisa berbuka puasa, dianterin beras, dianterin Adapun ulama-ulama lain mengatakan orang kan masak bukan cuma butuh beras, butuh juga minyak gorengnya, butuh juga ininya, daripada kita anterin mendingan suruh beli aja, kasih duit. Nah, begitu. Tapi asalnya adalah fitr, berbuka puasa. Itu juga sebabnya tidak sah lagi memberikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, karena tujuannya buat bersiap tadi pagi. Nah, makanya salah satu sunnah sholat Idul Fitri adalah 1 Syawal adalah sebelum kita berangkat alias setelah subuh kita minum dulu. Kenapa begitu? Hari itu adalah hari Idul Fitri, sebulan kita puasa, gak pernah minum pagi hari, gak pernah makan sarapan pagi hari. Hari itu kita pertama kali sarapan, makan, minum, itu namanya Idul Fitri. Nah, ya, itu makna pertama, Idul Fitri. Gitu ya, hari raya berbuka puasa. Jadi makanya haram orang puasa di Idul Fitri, di 1 Syawal. Nggak boleh puasa. Ya, namanya juga Idul Fitri, hari raya berbuka puasa. Makan-makan, ya kira-kira begitu. Nah, tapi ada makna yang kedua. Makna kedua Idul Fitri, dan ini yang kita akan bahas, Bapak Ibu. Yakni fitr, kata-kata fatoro tadi, yang menjadi akar kata terhadap kata-kata fitrah. Fitrah. Mana kalimatnya? Surat Ar-Rum ayat ke-30, surat 30 ayat 30. Kalimatnya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Nah, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, dua kata ini berakar kata yang sama dengan fitr. Itu akar katanya sama tuh. Allati fataran nasa 'alaiha. Nah, jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan tubuh kita, Allah menciptakan tubuh kita ini dengan fitrah. Ada fitrah di dalam tubuh kita itu. Dan itulah yang harusnya kita rayakan kala atau saat Idul Fitri. Fitrah itu apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Fitrah itu adalah semacam sensor di dalam tubuh ini yang tidak bisa mencari yang lain. Maka kalimat surat 30 ayat 30, la tabdila li khalqillah, kalian tidak akan dapati yang lain bisa mengganti untuk ciptaan Allah bernama manusia ini. Gak bisa. Maksudnya begini. Fitrah maksudnya begini. Bapak Ibu beli mobil nih, mobil listrik ya misalkan. Amin gitu Pak Bu. Amin. Ya doa. Bapak Ibu beli mobil listrik nih misalkan ya. Listrik. Amin. Nah gitu dong. Amin. Kata produsennya, karena dia yang produksi di mobil listrik, dia bilang begini, Pak, mobil yang Bapak beli ini nanti harus dicas dengan tegangan listrik sebanyak 1000 ampere. Dia bilang begitu. Saya tahu karena saya yang bikin ini mobil, produsennya. Oke. Begitu sampai rumah, kita langgar ini prosedur. Kita pikir begini, alah orangnya nggak lihat ini. Kita colok aja pakai tegangan 500 ampere, nggak apa-apa juga, orangnya nggak lihat ini. Nah,
mobil kita akan rusak. Kenapa? Karena ada satu sensor di dalam mobil ini yang sudah ditanamkan oleh penciptanya si mobil ini yang tidak boleh diberikan asupan yang lain kecuali sesuai dengan kemauan sang pencipta mobil ini. Itu namanya fitrah ini mobil. Nah, waktu Anda diciptakan, tubuh kita diciptakan, ada fitrah yang seperti itu yang Allah tanamkan di dalam tubuh kita. Gak bisa dikasih asupan yang lain. Begitu dikasih asupan yang lain, rusak badannya. Contoh, kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Ini fitrah. Maksudnya laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Tapi kata Allah, fitrah yang dimaksud bukan hanya keinginan biologis laki-laki terhadap perempuan terhadap laki, bukan itu. Tapi apa? Din, agama, syariat yang tegak lurus ini, itulah fitrah. Jadi, laki-laki silahkan kepada perempuan, perempuan silahkan kepada laki-laki, tapi harus menikah. Harus ijab kabul. Boleh, silahkan. Nah, ijab kabul menikah, itulah fitrah. Kalau dilanggar bagaimana? Coba lihat buktinya, orang-orang di luar negeri. Suka sama suka, jadi tinggal satu rumah, seperti layaknya suami istri. Hampir semuanya sama, kecuali satu hal. Ya ini apa? Ijab kabul yang gak mereka pakai. Syariatnya gak mereka pakai. Ujungnya apa? Tubuh mereka rusak. Sel mereka rusak. Tumbuh penyakit namanya HIV, AIDS. Gak ada obatnya sampai sekarang. Kenapa? Karena salah memberi asupan kepada tubuh. Gak bisa bohong, dia ada sensor di dalamnya. Ini gak dilakukan akad nikah, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, rusak badan. Padahal mencintai sama mencintai, sama-sama cinta kok ini. Hidup satu rumah, ini yang ini jadi suami, ini yang ini jadi istri dan lain sebagainya. Sama, hampir semuanya sama, kecuali satu hal aja. Gak ada apa? Ijab kabul. Gak ada syariat nikah aja. Bedanya cuma itu doang. Nah, rusak badannya. Kenapa? Karena badan ini tadi punya sensor, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, sebetulnya kita puasa Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuannya untuk merayakan fitrah itu yang ada di dalam tubuh kita. Sayangnya selama ini harus kita akui, Ramadan kita bolak-balik cuma, ya saya harus katakan dengan jujur ya, cuma sering berseliweran satu ayat doang, yakni ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Padahal rangkaian ayat Al-Quran tentang Ramadan itu ada 6. Ada 6 ayat, Bapak Ibu. 6 ayat itu 183, 184, 185, 186, 187, sampai 188. 6 ayat. Yang sering bolak-balik kita dengar, 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai-sampai orang keliru dikira tujuan Ramadan adalah takwa, padahal bukan. Karena ayat itu. Takwa itu bagian dari tujuan Ramadan, tapi bukan tujuan akhir. Saya pagi tadi dari rumah saya, dari rumah kami, dari Cibubur. Dari Cibubur masuk tol, terus Andara, gitu ya. Terus Parung, Sawangan, terus BSD, Serpong, Tangerang, gitu ya. Baru kemudian Karawaci. Nah, itu kira-kira tuh perjalanan saya itu dari Cibubur, tujuan akhirnya Karawaci nih, Al-Hidayah. Tadi Ramadan itu 183, 184, 185, 186, 187, 188. 188 lah. Tujuan akhirnya itu sampai 188. Gitu. Kalau saya berhenti di 183 saja, itu ibarat saya dari Cibubur cuma berhenti sampai Depok. Saya bilang udah nyampe saya. Padahal cuma harus lewat situ juga. Harus lewat takwa juga. Baru bisa dapat 188 nanti. Tapi kalau cuma berhenti di 183, cuma berhenti di takwa, ibarat dari Cibubur mau Karawaci, cuma berhenti di Depok.
Terus kita bilang, udah nyampe saya. Padahal tujuannya adalah 188. Tujuannya adalah Karawaci. Itu ya. Nah, coba. Apa 188? Bapak Ibu. Ya. Di ayatnya. Ini muaranya. Tujuan akhir kita kenapa puasa Ramadan dilatih itu, ini muaranya. 188. Dari mana taunya ini Bapak Ibu? Di kaidah tafsir saya tampilkan sedikit saja. Pertama, adanya wawu atof ini. Ini wawu ini. Wawu ini artinya ayat-ayat ini tidak boleh terpisah dari ayat sebelumnya 187. Gitu. 187 tentang puasa Ramadan. Wa atimus siyama ilal lail wa la tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid dan seterusnya itu. 187 juga tidak boleh terpisah dari 186. Kenapa? Karena ada wawu juga di situ. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya tidak boleh terpisah juga dari 188. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Kenapa tidak boleh terpisah juga dari 184-nya? Karena 184 menyebut ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Dijelaskan di 185, yakni syahrul Ramadan. Habis syahrul Ramadan, wa iza sa'alaka ibadi anni, 186-nya, wa a'tof, tidak boleh terpisah. 187-nya, wa atimus siyama ilal lail, dan seterusnya. Dan 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, dan jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Itu muaranya. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jadi sebulan kita puasa, kita dilatih Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk bisa tahan terhadap peraturan Allah, padahal yang dilarang itu adalah sesuatu yang halal, minum. Halal ini. Di bulan lain kita minum boleh, kata Allah jangan minum. Di bulan Ramadan, jangan. Walaupun halal, jangan. Padahal nggak ada yang lihat pakai CCTV. Nggak ada yang merekam. Tapi kita mau. Iya deh, saya nggak minum. Kenapa? Perintah Allah tidak boleh minum. Nggak minum kita. Nah, maksudnya kita latihan, muaranya adalah orang yang keluar Ramadan itu tidak mau lagi memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nggak bisa lagi, nggak mau lagi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bahkan wa tudlu biha ilal hukam, ya. Itu membawa kepada hakim mengkotak-katik hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu halal padahal itu haram, itu tidak akan lagi dilakukan. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Nah, jadi orang yang Ramadan, ukuran berhasil atau tidaknya itu bukan puasa genap 30 hari saja, bukan, atau 29 hari, bukan. Tapi apa? Setelah itu, dia sudah tidak mau lagi makan harta yang batil. Masih semangat ini? Kita baru pembukaan aja nih. Ya, sekarang sampai sini bisa dipahami ya? Nah, ini beneran nih, bukan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, berikutnya nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita rayakan kemampuan untuk tidak makan harta yang batil, harta orang lain, harta manusia lain dengan batil, kita rayakan sebagai satu hari raya, karena itu adalah fitrah tubuh kita. Itu adalah fitrah tubuh kita. Kalau kita langgar, yang rusak tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, disinilah ya, disinilah luar biasanya Allah menciptakan kita. Tubuh kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tersusun begini susunan tubuh ini. Ini sistem tubuh. Ada sistem pencernaan, ada sistem imun tubuh, ada sistem respiratori atau sistem pernafasan, ada sistem aliran darah dari jantung, terus ke semuanya. Ada macam-macam sistem di dalam tubuh ini Bapak Ibu.
Semua sistem itu, kalau satu aja rusak, kelar hidup kita ini, Pak. Iya, wassalam. Satu aja rusak, wassalam udah hidup ini. Nah, sistem tubuh itu dibentuk dari organ-organ tubuh. Jantung, organ. Ginjal, dua, kiri kanan, organ. Terus paru-paru, organ. Ya, usus, organ. Organ-organ tubuh. Mata, organ. Ya, sistem penglihatan itu dibentuk oleh mata. Jadi sistem dibentuk oleh organ. Mundur sedikit, organ tubuh kita dibentuk oleh jaringan sel. Jaringan sel. Ibu ya. Nah, jadi jaringan sel itu adalah sel yang berkumpul untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kenapa sel ini mau bisa melakukan tugas tertentu? Karena sel adalah makhluk hidup lain. Sendiri dia, hidup sendiri. Makhluk hidup dia. Nah, jadi kalau kita bilang begini, saya, jadi kalau kita bilang saya, itu artinya kita sedang bilang bukan satu makhluk hidup ini. Miliaran makhluk hidup yang tersusun ketika Anda mengatakan saya. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Ibu? Di usus Anda ada biomikroba, miliaran jumlahnya, makhluk hidup. Sel Anda makhluk hidup. Kenapa jantung kita bisa berdetak sampai hari ini? Ada namanya endothelial cell. Sel yang ada di dalam jaringan saya lupa namanya. Maksudnya pembuluh darah yang mengarah kepada jantung. Kalau nggak ada endothelial cell, rusak jantungnya, nggak bisa berdetak. Begitu juga lambung kita, ginjal kita, semua organ tubuh kita itu sel. Nah, sel itu makhluk hidup tersendiri yang melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Allah. Perintah itulah namanya fitrah. Maksudnya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ketika tadi kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu ke agama yang tegak lurus. Fitrah Allah, ini fitrah Allah yang Allah tanamkan ke dalam setiap tubuh manusia. Maksudnya dalam setiap sel manusia ada fitrah. Ada fitrah itulah yang dia tahu kalau Anda makan harta yang batil. Dia tahu, sel kita tahu kalau harta itu batil yang kita makan. Makanya sebulan kita dilatih untuk tahan tidak makan harta yang halal karena hanya mengikuti perintah Allah saja. Maksudnya keluar Ramadan kita bisa dengan mudah untuk tidak makan harta yang batil karena harta yang batil diketahui oleh sel kita sehingga sel itu nanti jadi rusak dengan sendirinya. Bapak Ibu. Nah, ya. Kenapa kok dia bisa rusak? Sel itu karena ada satu sistem di dalam tubuh ini, ya. Tadi sel itu tahu, sel itu memiliki kecerdasan tersendiri, ya. Kalau dia bertentangan dengan apa yang dia maui, apa yang harusnya kita berikan asupan kepada dia, maka terjadi pertentangan di dalam tubuh kita. Nama pertentangan itu teorinya, ya, teori yang tahun 1957 dikemukakan oleh Leon Festinger ini, namanya cognitive dissonance. Kalau kita sudah tahu 14 abad yang lalu, Quran sudah punya 14 abad yang lalu. Dunia saintifik modern baru 1957 memahami itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai, pertentangan di dalam diri kita, itu tubuh kita harus membayarnya. Something must change to eliminate the dissonance. Contoh yang mudah dulu ya, baru nanti kita masuk ke contoh yang agak harus pikir. Contoh begini misalnya, saya diundang oleh Pak Tri, Ustadz jangan lupa ya hari Ahad ada kajian di Al-Hidayah. Siap Pak Tri. Kajian itu maksudnya kajian subuh gitu ya. Saya tahu itu kajian subuh, oke. Tahu-tahu saya datang jam segini nih, jam 6 baru saya datang. Atau jam setengah 7 baru saya datang. Ya, jamaah pada nungguin misalkan begitu ya. Terus panitia nanya, kenapa telat Ustadz? Saya bilang, macet Pak.
Padahal saya tidak melalui kemacetan, tapi saya bilang macet. Macet, Pak. Itu terjadi cognitive dissonance di dalam diri saya. Kelihatannya mudah saya mengatakan itu, padahal saya harus membayar dengan sangat mahal, akan terjadi kerusakan sel di dalam tubuh saya. Itulah fitrah. Saya bayar mahal itu. Dusta itu. Dikira, bilang aja macet. Dia juga nggak tahu kalau saya ini macet kok. Biarin aja. Nggak bisa. Kenapa? Tubuh kita nggak terima. Karena tubuh ini tahu kita tidak melalui kemacetan. Lalu kita keluarkan informasi macet. Bertentangan itu. Cognitive dissonance. Akhirnya sesuatu harus terjadi di dalam tubuh untuk meredakan dissonance-nya ini. Disitulah kita membayar dengan kerusakan sel di dalam tubuh kita. Terjadi yang namanya inflamasi, Bapak Ibu. Ya, sebentar, saya tampilkan dulu sedikit. Jadi badan kita tuh punya stres sendiri dia. Kalau orang udah sering bohong, udah gak berasa lagi dia. Dirinya dia Allah ngomong aja begini, Allah begitu aja, Allah bilang, dia aja iya, tapi tubuhnya gak bisa. Tubuhnya terjadi stres, namanya bodily stress, stres badan, stres tubuh itu. Kenapa? Karena dia punya standar. Standar itu fitrah. Anda masukkan yang gak sesuai fitrah, dia gak terima. Ini mobil listrik tadi kata produsennya, bukan ini ya, mobil listrik. Ini mobil listrik tadi kata produsennya harus yang 1000 ampere, gak bisa yang lain. Kita bandel, kita bilang, Allah dia gak lihat ini, dia gak tahu ini. Colokin aja yang 500 ampere. Yang rusak mobil Anda sendiri. Di dalamnya ada kecerdasan yang sudah ditanamkan oleh produsen tadi. Gak bisa yang lainnya. Fitrah namanya. Fitratullah allati fatarana nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kata Allah surat ke-30 ayat 30. Fitrah Allah ketika Allah menciptakan manusia ditanamkan fitratullah allati fatarana nasa 'alaiha. Manusia diciptakan dengan itu, dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak bisa dicari yang lain tuh gak bisa. Gak bisa. Nah, jadi kalau orang makan harta yang batil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seperti bunuh diri. Seperti membunuh dirinya sendiri pelan-pelan. Quran surat keempat, An-Nisa ayat 29. Ya, saya menghafalkan ayat ini dari remaja, Bapak Ibu. Tapi saya baru ngerti, baru paham maksudnya. Saya bertanya-tanya dari dulu. Kalimatnya begini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalian melakukan perniagaan dengan ridho sama ridho di antara kalian. Lalu kalimatnya, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Saya pikir dulu, makan harta batil satu hal, bunuh diri satu hal, dua-duanya nggak boleh. Saya pikir dulu begitu. Rupanya sekarang kita pahami bahwa ada wawu aktof juga di situ yang menunjukkan kesinambungan atau sebab akibat. Jadi kalau Anda makan harta yang batil, CCTV nggak lihat, orang nggak ada yang tahu, bisa dikibuli, bisa dibohongi, nggak ada yang lihat. Tapi tubuh Anda tidak bisa terima, artinya Anda sedang membunuh tubuh Anda sendiri pelan-pelan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Bunuh diri, Bapak Ibu. Gitu ya. Wala taqtulu anfusakum. Nah, kenapa bisa begitu? Tadi, ya, ini sistem tubuh kita namanya fitrah, sel tadi, Bapak Ibu. Stres dia, stres itu ada dua terhadap sistem endokrin atau kelenjar kita. Terjadi namanya stress response system, HPA axis, ya. Kelenjar kita, kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal menghasilkan lebih banyak hormon kortisol, padahal kita tidak butuh banyak hormon itu. Nah, lama-lama rusak.
Karena kebanyakan hormon kortisol itu rusak sistem tubuh kita. Karena terjadinya stres di dalam tubuh. Stres dalam tubuh tuh orangnya bisa nggak stres. Dia bisa mabuk aja minum alkohol, alah lupa nggak stres. Iya, tapi tubuhnya nggak bisa. Dia bisa, ayo kita liburan aja kemana yang melupain masalah ini dan lain sebagainya. Dianya bisa, tapi tubuhnya nggak bisa. Namanya bodily stress response system. Stress response system tubuh. Itu. Ada dua ya, endokrin, kelenjar, dan sistem saraf. Dua-duanya stres. Sistem saraf ini namanya autonomic nervous system. Otomatis. Kita nggak bisa mengendalikan. Otomatis. Kita pikir, alah gitu doang. Cuma gitu aja. Stres. Tubuh kita. Sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system itu artinya semua organ tubuh kita dipaksa bekerja dengan lebih daripada porsinya. Karena terjadinya tadi stress response system. Secara otomatis. Namanya juga autonomic. Otomatis, Bapak Ibu. Nah, maka itu fitrah kita adalah, salah satu fitrah kita adalah tidak makan harta orang lain yang batil. Itu yang kita rayakan. Pelajaran itu mestinya yang kita dapat dari 1 bulan pelatihan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Oke. Sekarang bagian terakhir. Saya mau jelasin apa itu batil. Sehingga kita tahu apa itu batil. Ini Bapak Ibu. Ya. Batil itu, biar mudahnya gini. Ini Masjid Al-Hidayah. Ini biar gampang ya. Ini Masjid Al-Hidayah. Yang namanya Masjid Al-Hidayah itu bangunan yang bawah ini, tempat sholat yang bawah ini, tempat sholat yang atas, lalu ada ruang wudhu, ada ada tempat parkir. Semuanya ini adalah Masjid Al-Hidayah. Bukan cuma satu ini, bukan cuma ruangan ini. Tapi semuanya adalah Masjid Al-Hidayah. Lah, harta batil itu semuanya. Di dalamnya ada haram, di dalamnya ada syubhat. Nah, itulah batil. Haram. Misalkan, haram itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Haram. Mencuri haram. Mengambil hak orang haram. Ya, yang tidak disepakati atau yang tidak boleh. Syubhat haram juga tapi abu-abu. Ini kelihatannya begini bisa, padahal nggak bisa. Syubhat namanya. Batil mencakup haram, mencakup syubhat, dan satu lagi mencakup suatu harta yang halal tapi tidak ridho sama ridho. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Itu. Jadi batil itu masuk di dalamnya haram, masuk di dalamnya syubhat, termasuk batil, termasuk juga harta halal yang tidak ridho sama ridho. Contoh Bapak Ibu. Ibu misalkan nawar cabai di pasar. Bapak-bapak, jangan cuma ibu, bapak juga. Nawar cabai di pasar. Tanya, berapa bang sekilo cabainya? 80.000 Bu. Terus ibu atau bapak bilang mahal amat. Nah, lalu bapak atau ibu mengeluarkan skill menawar, ya, kemampuan menawar. Mahal amat bang. Dulu saya beli begini, kan saya udah langganan di sini, kan saya udah berkali-kali, bahkan saya beli yang lain, bla 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 ini itu segala macam. Kurangin dong. Panjang ceritanya sampai penjual cabai itu menyerah dan bilang begini, ya udah deh Bu, ambil deh. Ya udah deh Bu, ambil deh. Udah ambil deh. Serah ambil. Awas, hati-hati. Hati-hati tuh. Boleh jadi dia mengatakan, ya udahlah, ambillah. Saat itu dia nggak ridho terhadap perniagaan yang sedang kita lakukan. Walaupun halal, tapi jadi harta batil. Karena dia nggak ridho. Dia pikir saya dapat laba sekian, saya udah keluarin uang sekian, dapat laba sekian, ditawar sampai tersudut. Ini kan saya udah beli ini, saya udah beli itu. Ini kan saya langganan di sini. Dulu waktu saya beli ini, waktu abang dulu nggak ada pembeli, saya yang datang begini begitu. Udah ambil deh Bu. Ambillah. Batil Bapak Ibu itu. Kenapa?
boleh jadi dia nggak ridho. Sebaliknya juga begitu. Kalau dibalik nih, umpamanya kita posisi sebagai pedagang, bukan pembeli nih. Kita bilang begini, udah naikin aja di cabai 100.000 sekilo. Kenapa? Lagi susah cabai di mana-mana. Awas. Orang pasti beli juga kita naikin harga 100.000. Orang lagi susah di mana-mana. Kata karyawannya, tapi Pak, kita kan belinya modalnya modal awal. Gak apa-apa, ini saatnya kita dapat untung. Orang lagi gak ada cabai, orang pasti beli ke kita. Batil. Kenapa? Karena orang datang nanti, berapa cabai bang sekilo? 100.000 bu. Mahal amat, biasanya 70.000. Ya udah cari aja tempat lain. Akhirnya si ibu, ya udah deh, nggak ada lagi yang lain, cuma di sini doang yang ada cabai, bayar 100.000, selisih 70.000 ke 30.000, itu batil. Kenapa? Illa antakuna tijaratan antarodin minkum, yang tidak batil itu adalah Anda melakukan transaksi ridho sama ridho dengan Anda. Antar sesama kita, ridho sama ridho. Nggak ridho, batil. Apalagi haram, jelas. Nah, yang lucu begini, udah ditawar sampai tersudut ini penjual gitu ya, sampai dia bilang ya udah ambil deh bu, ambil deh pak, gitu misalkan gitu ya. Lagi ditimbangin nih pak, lagi ditimbangin cabenya, ya belum ditutup kreseknya, nyomot lagi ngeraup sedikit, tambahin dikit apa bang, drag masukin, ya. Ini yang ngeraup ini tambahin dikit apa bang, ini haram. Ini haram. Yang di kantong tadi batil, yang ini haram. Ini haram. Nah, yang belakangan itu tambahin dikit apa bang? Drag haram. Nambah sendiri haram. Yang tadi diikat, dikresekin batil. Nah, awas hati-hati. Orang puasa Ramadan itu keluar muaranya tuh ke sana. Kenapa? Karena yang Anda bayar tuh mahal. Ada lagi orang begini, bilang sama temennya sesama belanja, berapa beli cabai itu? 80.000 sekilo. Payah. Saya dapat 70.000 ini sekilo ini. Bangga dapat lebih murah. Padahal hasil tadi menyudutkan sehingga penjualnya tidak ridho. Sama juga, dia jangan-jangan dia nggak ridho sama kita, padahal dikit doang yang kita minta tuh dikit saja, padahal yang kita minta, saya ulangi, padahal selisihnya cuma sedikit, tapi yang kita bayar sangat banyak, sangat besar, sangat mahal. Kita bayar pakai kesehatan kita sendiri, sel di dalam tubuh kita ini rusak. Kalau selnya pengen sehat gimana Ustadz? Begini, berapa bang cabai sekilo? 70.000. Ya bungkusin deh sekilo 70.000. Kasih duit 100.000. Di bang 100.000. Bentar bu, saya cari kembaliannya. Udah gak usah, ambil aja. Coba, tubuhnya jadi sehat. Aduh makasih pak, padahal cuma 30.000. Makasih bu. Aduh, alhamdulillah. Sehat. Saya yakin kalau jamaah Al-Hidayah udah sering begitu ya bu ya. Nah, contoh lagi biar melekat dalam diri kita Bapak Ibu ya. Contoh, Bapak Ibu masuk restoran, ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Maaf ini, itu tulisan waktu Bapak Ibu melangkah masuk ke dalam pintu dia, itu artinya Bapak Ibu menyetujui akad yang dia minta. Kalau Anda mau masuk ke sini, jangan bawa makan dan minum dari luar. Atau artinya begini, bukan bawa, tidak boleh makan dan minum dari luar, gitu maksudnya. Kalau bawa doang tapi gak diminum, gak apa-apa, kan gitu ya. Nah, Ibu Bapak masuk ke dalam restoran itu, ada tulisan di situ, berarti Bapak Ibu menyetujui akad yang dia minta.
Nah, terus begitu masuk ke dalam, lihat menunya. Mahal amat minuman ini. 30.000, 40.000. Saya nggak beli minum deh. Nah, kenapa? Di dalam pikiran kita, saya bawa aqua ini di tas. Ntar saya minum pakai aqua saya di tas deh. Masya Allah. Itu Bapak Ibu, orang keluar Ramadan, sebulan puasa Ramadan, mestinya setelah Idul Fitri dirayakan, itu dia tidak mau lagi hal yang seperti itu. Kenapa? 30-40 ribu yang Bapak Ibu keluarin. Wah, mahal nih 30-40. Kelihatannya mahal. Tapi itu untuk membeli fitrah Anda. Fitrah di dalam tubuh Anda. Kalau Anda masukin makanan tadi itu dari luar, ya yang Anda bawa tadi, alah dia nggak tahu ini. Saya minum juga cuma sekali, gluk, habis makan minum, taruh lagi masukin tas, habis umpetin lagi bawa. Orangnya nggak tahu, tapi tubuh kita tidak bisa bohong. Tubuh kita nggak bisa bohong, Bapak Ibu. Tuh. Batil. Lagi contoh, biar kuat ya. Contoh lagi. Bapak Ibu bawa mobil di jalan tol, ya, ada tulisan di jalan tol tuh, lajur kanan hanya untuk mendahului. Ya. Lajur kanan hanya untuk, itu kan tulisan itu berarti kita sepakati itu. Buktinya mana ya? Kita masuk tol, berarti kita sepakat dengan aturan itu kan. Nah, tiba-tiba ada orang, mobilnya pelan, jalannya, dia pikir, alah biarin aja gue di kanan dah. Terus didim oleh orang dari belakang, karena orang ini lebih cepat, minta jalan sebelah kanan. Di otak dia yang di depan ini dia bilang, sebelah juga kosong kok. Pasang sen kanan. Dia mau bilang, saya nggak mau pindah, saya mau tetap di jalur kanan ini. Masya Allah, batil. Kenapa? Kita sedang memakan hak orang lain yang punya kecepatan lebih tinggi daripada kita, karena tulisan yang kita sepakati bersama, lajur kanan hanya untuk mendahului. Rusak, Pak. Ya. Bahaya. Bahaya. Allah tuh maha adil kepada kita, Bapak Ibu. Tadi saya bilang, jadi gini, kalau Bapak Ibu mau jaga kebatilan ini, misalkan masuk restoran, minumannya mahal amat, 40.000, saya nggak mau beli, boleh, nggak apa-apa. Terus nanti saya ada air nih di dalam tas. Caranya supaya nggak batil bagaimana? Habis makan, Bapak Ibu, keluar ke pintu. Keluar pintu dia. Nah, udah keluar pintu, minum, masuk lagi. Loh, itu boleh. Halal. Itu halal. Nah, kalau orangnya tanya, ngapain Pak? Bolak-balik begitu repot apa? Bilang, saya mau jaga fitrah. Itu Bapak Ibu, saya mau jaga fitrah. Gak apa-apa, boleh. Keluar dulu pintunya. Sedikit aja dua kaki kita di luar pintunya begini doang, gini, pintu begini doang, minum dulu sebentar gitu, minum dulu sebentar, masuk lagi, boleh, nggak ada masalah. Nah, kan repot tuh, ya kan? Bapak Ibu, Allah tuh maha adil. Allah maha adil. Kalau Anda melakukan larangan-larangan Allah sebagaimana fitrah tadi, dampaknya luar biasa, buruk kepada kita. Sel tubuh kita rusak. Tapi kalau kita bersedia repot-repot mentaati perintah Allah sebagaimana Ramadan, minuman halal, tapi repot-repot kita. Ada orang bilang gini, ngapain sih orang Islam bodoh amat repot-repot, nggak makan, nggak minum sepanjang hari. Repot-repotnya kita itu dibayar oleh Allah. Salah satunya tubuh Anda sehat. Fitrah. Ya. Insya Allah si hidup. Itu ya. Jadi Allah maha adil.
Allah bayar kesulitan, kerepotan kita menjaga tadi itu, menjaga fitrah, menjaga perintah Allah tadi, Allah bayar. Salah satunya itu. Lebih jauh lagi. Nah, ini saya mau katakan, lebih jauh lagi Bapak Ibu. Rupanya begini. Setelah badan kita makan sesuatu yang batil tadi, sesuatu yang batil tadi mempengaruhi variabel detak jantung kita. Jadi detak jantung orang tuh variabelnya beda-beda. Nih, cognitive dissonance, ya, nih, cognitive regulation, cognitive dissonance, depresi, anxiety, emosi, stres, baik stres oksidatif atau stres tubuh tadi, atau stres yang dari pikiran dan lain sebagainya, mempengaruhi heart rate variability, disingkat HRV, yakni variabel detak jantung. Detak jantung gini, bapaknya, maaf ya, bapaknya dapat transferan harta yang batil atau bahkan haram. Kan anaknya nggak tahu. Misalkan, maaf Bu, ibu bawa cabai dari pasar, batil cabai tadi itu ya. Sebagiannya bahkan haram, tambahin dikit nambah bang, bread, haram. Bawa pulang ke rumah, kan orang rumah mah nggak tahu kalau cabai itu hasil tawar-menawar yang batil dan hasil haram, nggak tahu orang rumah. Tapi bisa mempengaruhi karakter orang di rumah. Dari mana caranya? Karena heart rate variability tadi, begitu kita makan harta yang batil, tambahin lagi nambah bang, itu tubuh kita nggak bisa terima. Dia mengubah heart rate variability kita, variabel detak jantung kita, dan variabel detak jantung itu contagious atau menular. Nular, Pak. Tuh. Nular. Ini penelitian dilakukan di HeartMath Institute di Amerika, magnetic field of the heart. Jadi gelombang magnet jantung itu, Bapak Ibu mungkin nggak kebaca, saya bacain. Our thought and emotion affect the heart magnetic field. Jadi pikiran kita, cognitive dissonance tadi, emosi kita yang terjadi tadi, karena ada dua pertentangan tadi, mempengaruhi magnetic field of the heart, mempengaruhi gelombang magnet jantung kita. Which, yang mana energetically, secara energi, affect those in our environment, whether or not we are conscious of it. Yang mana gelombang jantung kita tadi itu mempengaruhi jantung orang di sekitar kita, baik kita sadar ataupun tidak. Nah, maaf ya, makanya jangan heran Pak. Kalau ada kasus, nih kita buka aja lah. Ada kasus yang heboh. Ada seorang anak muda, kok begal banget anak ini, sampai pukulin temennya sampai mati, hampir mati temennya itu. Ya terus kita lihat, dibuka media sosialnya, wah preman banget, begal banget ya. Yang sudah dimasukin penjara juga di penjara cuma digituin aja tuh ya. Rupanya diungkap-ungkap oleh netizen, rupanya maaf ini, bapaknya seorang pejabat di lingkungan pajak. Wah, kekayaannya fantastis, gak mungkin dimiliki oleh seorang pejabat sampai sekian ratus miliar begitu. Dari situ kita bisa pahami bahwa harta yang dibawa pulang tidak halal, mempengaruhi. Kalau kita lihat bapaknya gila, orangnya tuh ya kayak baik gitu, kayak apa gitu, kayak apa. Tapi badannya tidak bisa bohong, heart rate variability-nya berubah, itulah yang mempengaruhi anaknya. Mempengaruhi anaknya. Sebelumnya di Jambi ada kasus Bapak Ibu, anak muda bawa mobil bapaknya plat merah, bapaknya sekretaris jenderal DPRD Jambi, maksudnya bukan orang partai tapi orang PNS gitu ya, sekretaris jenderal, ketua sekretaris jenderal di DPRD Jambi. Bawa mobil tengah malam lagi mabok, nabrak tiang listrik. Begitu dibuka sama warga, sebelahnya ada pacarnya, nggak pakai baju sama sekali. Warga. Kasus ini. Dari situ kita bisa paham. Kesalahan itu bukan kesalahan anak saja. Gitu. Makanya kalau saya baca kasus-kasus anak-anak sekarang, kita sering bilang, aduh anak-anak sekarang kejem-kejem amat kasusnya, kriminalitasnya, dan lain sebagainya. Itu bukan cuma karena gadget, bukan. Bukan cuma karena informasi yang bisa mereka terima. Ini iya juga, tapi yang jauh lebih besar adalah investasi yang diberikan oleh orang tuanya selama ini,
yakni uang seperti apa yang dibawa pulang. Heart rate variability-nya kayak apa itu orang tua. Maka itu Pak, di terakhir saya tutup di sini sebelum kita tanya jawab. Maka itu Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan, Nabi Harun dan Nabi Musa itu adik kakak. Gennya sama, persis, bapaknya sama, ibunya sama. Nabi Harun, Nabi Musa sama, tapi karakternya beda. Coba lihat karakter Nabi Musa, temperamental. Coba kita buka Quran surat ke-7 ayat 150. Surat Al-A'raf ayat 150. Karakter Nabi Musa beda dengan karakter Nabi Harun. Padahal genetiknya sama, adik kakak, ibunya sama, bapaknya sama. Tapi bisa beda begitu dua orang ini adik kakak. Ya. Coba surat 7 150. Ada yang bisa bacakan terjemahnya? Silakan. Ada mic-nya. Al-A'raf 150. Kemudian Bukan 150 Pak. Ya. Wahai kaum ini telah menganggap Tuhan dan berbagai saja sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh mengurangi mereka melihat Tuhan dan karena engkau. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, Nabi Musa baru saja menerima firman Allah secara langsung. Allah bicara kepada Musa secara langsung. Ayat 143-nya nanti kalau Bapak Ibu buka, di sebelahnya tuh, balik satu halaman, itu Nabi Musa baru saja menerima kalam Allah. Allah bicara langsung sama dia. Taurat turun, dia catat di atas lembar-lembar. Nah, lembar-lembar yang baru dia terima tadi itu, dia pegang, dia bawa pulang. Ketika dia pulang, dia lihat kaumnya menyembah sapi, anak sapi, dia kecewa, dia marah. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifan, qala bisa ma khalaqtumuni ajiltu amra rabbikum wa alqal alwah. Ini lembaran yang baru diterima dari Allah, dia lempar saking dia marahnya. Coba lihat betapa temperamennya. Wa alqal alwah. Wa akhadza bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Kemudian diambil jenggotnya Nabi Harun, dia tarik mau dia pukul. Nah, dulu dia pernah pukul orang nih. Nabi Musa pernah pukul orang, mati orang. Surat 28 Al-Qasas ayat 15. Satu kali pukul mati. Nah, ini mau dipukul juga adiknya. Adiknya Nabi Harun mau dipukul juga, ditarik jenggotnya mau dipukul. Nah, lihat bagaimana lembutnya Nabi Harun. Nabi Harun bilang, qala ibna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Wahai anak ibuku, kata Harun, orang-orang ini mandang saya tuh lemah. Jangan biarin mereka ketawa ngelihat kamu membunuh saya. Luluh Nabi Musa tuh di situ. Tapi poinnya adalah Nabi Musa sangat temperamen. Kalau udah temperamen tuh kayak nggak bisa dikendalikan gitu loh. Nah, pertanyaannya dari mana itu sifat temperamental Nabi Musa itu? Padahal adik kakak dengan Harun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jawabannya sederhana. Karena Nabi Musa dibesarkan satu rumah bersama dengan Fir'aun dari kecil sampai dewasa. Sementara Nabi Harun tidak. Walaupun punya ibu angkat yang solehah, Nabi Musa ini, Siti Asyah, istri Fir'aun, solehah. Diberikan asupan yang baik, makan apa, pemahaman yang baik, dan juga orangnya soleh juga Nabi Musa ini. Buktinya jadi nabi, tapi ada residu, ada sisa yang tidak bisa dibohongi di situ, yakni hasil dari terpaparnya Nabi Musa
lewat heart rate variability atau detak jantung Fir'aun. Gak bisa dibohongi, ada sisanya. Nah, maka itu makan harta yang batil sama sekali tidak murah kita membayarnya, Bapak Ibu. Itu keturunan kita akan berpengaruh. Nanti kalau dia sudah berpengaruh, keturunan berikutnya akan pengaruh lagi. Terus begitu, kecuali kita potong dari sekarang. Ya. Jadi, Nabi Musa pun begitu. Bisa nggak diperbaiki? Bisa. Nah, seperti Nabi Musa tadi, bertaubat. Dan ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi temperamen tadi, harus buru-buru diredakan. Harus buru-buru disadari oleh orang tersebut. Sehingga dilatih terus, sampai tidak lagi dibiarkan. Ya, temperamentalnya tadi itu, yang memang berasal dari contagious atau menularnya dari heart rate variability Fir'aun. Coba lihat Fir'aun, dia kan marah, dia dengar ramalan gitu ya, peramal, ini nanti akan ada anak laki-laki yang menggulingkan tahtamu, marah dia. Saking marahnya dia bilang, bunuh semua anak laki-laki. Wah, itu bayangkan detak jantung kayak apa yang berpengaruh kepada Nabi Musa. Turun kepada Nabi Musa. Nah, walaupun Nabi Musa bukan anak kandung, tapi ada hidup di bawah atap yang sama dengan Fir'aun, tadi terpengaruh, heart rate variability-nya terpengaruh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pengaruh. Nah, begitu seseorang makan harta yang batil, cognitive dissonance-nya bekerja, dari segi kelenjar tadi HPA aksisnya jadi stres, dari sistem saraf tadi autonomic nervous system-nya bekerja, mempengaruhi heart rate variability, variabel detak jantung yang dia bawa kemana-mana. Dia bawa kemana-mana. Nah, orang yang berada di dekat dia terpengaruh. Nah, maka itu salah satu cara supaya kita mudah bersyukur, mudah bertakwa, sering-sering kumpul sama orang yang soleh. Yang detak jantungnya itu enak, mempengaruhi kita. Tapi kalau detak jantungnya tadi atau mempengaruhi juga, lama-lama mempengaruhi kita. Nah, kurang lebih inilah makna dari Idul Fitri. Makna keduanya adalah fitrah, dan fitrah itulah yang kita rayakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari surat kedua ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Keluar Ramadan itu, berhasil atau tidaknya Ramadan itu akan terlihat dari sesudah Idul Fitri. Kita tidak mau lagi makan harta yang batil, menjaga betul-betul asupan yang batil, tidak makan hak orang lain dengan batil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga membersihkan mungkin ada harta-harta yang selama ini batil yang kita makan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dede. Kalau saya bisa simpulkan, barangkali fitrah itu kembali kepada kesucian. Ya. Tadi yang saya katakan Ya. itu lingkungan. Nah sekarang saya itu ragu dan berantem. Tapi alhamdulillah punya suami super sabar. Waduh, alhamdulillah. Berarti Bu Dede beruntung itu. Tapi di antara anak itu saya tidak gimana ya untuk itu. Yang kedua kita seperti saya katakan bahwa itu mengambil orang di jalanan. Pengalaman saya kemarin pulang lebaran dari Lampung naik bermotor. Jadi dari Cirebon jam 4 sore yang frekuensi datang ke Bandung itu sekitar jam 7. Saya harus pakai kaki berangkat dari Bandung ke Tangerang. Yeah. Perjalanan memang macet, hujan deras dan sebagainya. Terus pengemudi itu ngambil itu
bahu jalan. Terus ya, saya seperti mau jalan tidak mengetahui, tapi enak juga ya, seperti darah. Memang mereka sudah kesana itu pas tepat waktu. Saya bilang begini, kan mau jalan kalau tidak lebih Pak. Nah, masalahnya saya takut ibu kelelahan, nanti nggak bisa pakai tangan. Nah, itu dalam arti besar saya tidak ada. Itu tidak boleh. Tapi ada keuntungan yang kedua. Jadi sekarang dosa bisa. Jadi untuk apa ya? Menghilangkan gawatnya di dalam bagaimana bisa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu Dede tadi punya suami. Sabar katanya Pak Dede, alhamdulillah. Terus punya anak 3, 1 kayaknya ngikut Bu Dede agak temperamen gitu ya. Ibu harus syukuri dulu, untung cuma 1 yang begitu. Coba kalau 3-3-nya repot. Jadi begini, sebetulnya seperti Nabi Musa tadi Bu, ya, temperamental itu bisa dikendalikan. Ya, cara mengendalikannya banyak. Tadi tadi kan ayat 150 ya dari surat Al-A'raf ya. Kalau Ibu ke bawah lagi 150, 151, 152, 153 ya. Kalimatnya begini, walamma sakata an musal ghadabu akhazal alwah wa fi nuskhatiha huda wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. 153 tuh ya. 153 apa 15? Iya betul, 15 apa 154? 153 ya. Betul Pak ya? Kalimatnya begini, walamma sakata an musal ghadabu akhazal alwah wa fi nuskhatiha huda wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Jadi dari pelajaran dari ayat itu, ketika marahnya Musa sudah reda atau mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, untuk bisa meredakan marah adalah sering-sering mengambil tadi ayat Allah. Kalau dalam kisah Nabi Musa berarti Taurat gitu ya. Dan li rabbihim yarhabun, banyak-banyaklah kembali kepada Allah. Maksudnya kalau dalam syariat kita nih, tips untuk orang yang gampang marah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah bersentuhan dengan Al-Quran, bacain Quran, perdengarkan Quran gitu loh, banyakin. Nah, karena itu kalimatnya tadi, surah Nabi Musa. Yang kedua, banyaklah kembali kepada Allah dalam artian sholat, banyakin sholat. Sholat sunnahnya dibanyakin. Kalau bapak ibu temperamen, sering-sering bangun sholat malam, sholat sujud yang lama, ruku yang lama, itu terapi. Banyakin sholat, banyakin wudhu. Nah, Nabi Musa begitu. Jadi marahnya Nabi Musa itu reda, itu karena mengambil lagi al-wah tadi itu, yakni Taurat dalam kasus Nabi Musa, dan kembali kepada Allah, li rabbihim yarhabun. Nah, jadi itu 2 tips yang bisa ibu lakukan atau siapapun lakukan kalau dia memang adalah orang yang sulit menahan marah. Ya, insya Allah nanti lama-lama bisa marah. Sholatnya juga jangan buru-buru Bu, ya, lama-lama itu sujudnya yang lama supaya mengalir darah ke suprachiasmatic nucleus kita, otak kita dan seterusnya. Begitu pula rukunya, ruku dan sujud itu Bapak Ibu sebetulnya menekan kelenjar adrenal yang ada di atas kedua ginjal kita ini. Kelenjar adrenal itu yang memproduksi juga kortisol dari hipotalamus, pituitari, adrenal kembali lagi ke otak. Kortisol itu yang bikin orang marah, temperamen itu karena kebanyakan kortisol itu Bu. Nah, jadi kalau kita posisi ruku, itu kita sedang menjepit kira-kira begitu organ kita tadi itu di atas ginjal tadi, ya di kelenjar adrenal tadi, ya kira-kira seperti selang air. Selang air kalau dijepit, nah otomatis keluarnya jadi lebih sedikit. Nah, jadi rukunya lamain, sujudnya lamain. Gitu. Nah, wabil khusus dilakukan di malam hari. Sering-sering bangun malam hari, Bapak Ibu, ya supaya kita menjadikan terapi bagi tadi sifat temperamental. Nah,
Lalu yang pertanyaan kedua, saya nggak tahu kalau di jalan tol itu apa ada tulisan nggak boleh melalui bahu jalan ya? Oh iya, iya, iya. Eh, kecuali darurat, apa gimana tulisannya? Nggak ada. Oh iya, iya. Jadi kalau memang peraturannya seperti itu silahkan ya, jangan kalau bisa tidak perlu. Tapi kalau memang ada tulisan yang tidak ada peraturan dan lain sebagainya, mungkin boleh-boleh saja. Karena memang semua berdasarkan akad, ya, semua berdasarkan akad. Misalkan begini, maksud saya begini. Misalkan tadi saya mau mengambil cerita Bu Dede. Seingat saya tulisannya adalah tidak boleh melalui bahu jalan kecuali darurat. Nggak darurat, kalimatnya darurat tuh. Saya nggak tahu tuh benar nggak tuh ya kalimatnya ya. Benar ya. Nah artinya apa? Ketika macet terjadi sebegitu dan lain sebagainya, tidak ada jalan lain dan posisinya darurat, itu dari kalimat itu jadi muncul klausa bahwa boleh melalui, karena apa? Darurat tadi posisinya. Tapi kalau jalur kanan hanya untuk mendahului, itu jelas titik tuh. Jalur kanan hanya untuk mendahului. Berarti kalau tidak mendahului, jangan di kanan, nah, gitu. Tapi kalau yang bahu jalan itu seingat saya ada kecuali darurat, ya, kecuali darurat. Nah, makanya bisa muncul klausa di situ bahwa sebetulnya boleh melalui bahu jalan kalau terjadi kedaruratan. Nah, apakah yang seperti tadi darurat, macet semua jalan, nggak ada jalan lain, sementara harus sampai, bisa jadi, boleh jadi. Ya. Udah? Ya, nggak apa-apa, silakan Bu. Ya, jadi boleh jadi ya dia adalah kedaruratan yang dimaksud. Ya, jadi betul-betul bersandar kita pada akadnya. Sama juga nih Bapak Ibu, seperti misalkan maaf ya, kalau kita masuk WC umum ada tulisan RP 2000, nah gitu ya. Itu berarti kita menyetujui akad bahwa kita harus bayar 2000. Bahkan nggak boleh bayar lebih dari 2000. Itu dia. Karena akadnya begitu, kecuali kalau udah uangnya kembaliannya ambil aja, boleh. Gitu. Karena dia menyebut angka 2000. Nah, jadi kembali lagi kepada melalui bahu jalan tadi, seingat saya peraturannya adalah kecuali darurat. Bahu jalan untuk darurat atau apalah kalimatnya begitu. Sehingga kalau tadi dianggap darurat ya, tentu saja menjadi satu klausul bahwa boleh melalui bahu jalan. Kira-kira demikian. Allah bisa. Silakan, ada yang lain? Bapak masuk, silakan lagi. Iya. Ya, makasih Pak Wasu. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa makna Idul Fitri itu dua. Makna Idul Fitri itu dua. Yakni tadi fatoro, fitr sebagai artinya makan. Ya. Di hari itu wajib makan, gak boleh puasa. Nah, makanya ada zakat fitrah namanya. Tapi kata-kata fatoro juga menjadi akar kata dari surat ke-30 ayat 30, yakni fitrah. Bukan kembali suci dalam artian kembali suci dosanya terampuni, bukan. Tapi adanya fitrah dalam penciptaan tubuh kita ini. Fitrah itulah yang kita rayakan. Salah satu fitrahnya, tidak boleh makan harta yang batil. Tidak boleh makan harta yang batil. Itu maksudnya. Fitrah yang lain banyak. Misalkan kita sholat. Sholat itu fitrah kita. Karena di dalam tubuh kita sendiri membutuhkan gerakan sholat kita. Membutuhkan waktu sholat.
Sholat kenapa ada subuhnya? Kenapa ada siangnya, tergelincir sedikit matahari? Kenapa ada asar? Kenapa ada maghrib, isya, dan sebagainya? Itu karena di waktu itu kita butuh menggerakkan tubuh sesuai dengan aturan sholat. Rukunya, sujudnya, gitu. Wudunya, dan lain sebagainya. Itu fitrah kita. Nah, jadi fitrah diambil dari kata fatoro, akar kata yang sama dengan fitrah. Nah, jadi tidak boleh Idul Fitri itu juga jangan diartikan terlalu sempit, hanya hari raya berbuka puasa saja. Tidak. Itu secara fikih iya begitu. Tapi secara keumuman, karena menggunakan kata-kata fatoro, artinya juga ada makna fitratullah allati fatarana alaiha. Justru dari situlah ya kita bisa memahami muara atau ujung dari surat dari perintah puasa, yakni ayat 188 dari surat Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Rupanya ujungnya dari puasa itu kita belajar setelah keluar Ramadan tidak mau makan harta yang batil, tidak mau makan hak orang lain dengan cara yang batil. Nah, itu muaranya ke situ. Nah, jadi termasuk fitrah itu, termasuk fitrah kita yang kalau kita langgar akan rusak. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustaz, sebenarnya kita dari sana melakukan. Saya menyikapi kan hubungan dilarang makan minum, tapi kenapa nggak boleh saya minum saya lakukan? Apakah itu berarti atau bagaimana Pak Ustaz? Ya. 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 Itu aja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi Bu, yang paling baik supaya badan ibu sehat, supaya hidup ibu enak, supaya anak-anak ibu jadi soleh dan soleha, kalau ada peraturan seperti itu jangan dilanggar. Nah, siap, nah, itu mantap. Jadi Bu, ya, kalau ibu buka, kalau bapak buka surat An-Nisa ayat 17. An-Nisa 17 ya. Itu kalimat Allah memberikan peluang taubat kepada kita karena kita belum tahu dulu. Kalimatnya begini. Ya, coba surat An-Nisa ayat 17. Nanti ibu pegang nih sebagai kabar gembira ya buat kita semua. Kalimatnya innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihi wa ana tawwabur rahim. Jadi sesungguhnya taubat di sisi Allah itu disediakan oleh Allah kepada mereka yang berbuat salah karena mereka tidak tahu. Itu. Lalu apa? Begitu dia tahu, segera dia bertaubat. Nah, Ibu hari ini, saya dulu sebelum Pak Ustadz jelaskan, saya nggak tahu. Sekarang saya tahu, saya tidak akan melakukan lagi. Mantap. Turun dulu sebentar dari kereta, makan, naik kereta berikutnya. Naik kereta berikutnya. Seperti cerita tadi Bu, masuk restoran, nggak boleh bawa minum, nggak boleh bawa makan. Kalau ibu mau minum boleh, keluar dulu pintunya, nggak ada masalah. Ya, untuk menjaga ibu. Ya Bu, insya Allah. Jadi taubat diterima oleh Allah, ditunggu oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebelum ini. Sekarang begitu kita tahu, langsung kita amalkan. Insya Allah, Allah ridho kepada kita. Mantap. Salam.